Mohon izin Ibu, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Wahyu, Notar 2101405, kelas TD 115. Izin menyampaikan bahwasanya saat ini saya sedang berada di Jalan Tanjakan Ganti, tepatnya di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara Kota Palu dan Kabupaten Pasangkayu. Saat ini terpantau kondisi arus lalu lintas di lokasi ini masih tergolong lancar, normal, dan belum ada kepadatan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan seperti yang terlihat, bahwasanya jalan ini merupakan salah satu jalan yang berada di daerah perbukitan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kontur tanah, alinyemen horizontal, dan alinyemen vertikal. Kontur tanah. Sedikit penjelasan dari saya tentang garis kontur. Garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Garis kontur ini dapat kita bayangkan sebagai tepi dari suatu danau atau laut. Kerapatan jarak kontur pada suatu peta dengan lainnya menunjukkan keadaan wilayah yang curam. Sebaliknya, semakin jarang jarak antara garis kontur pada suatu peta menunjukkan bahwa daerah yang disebut termasuk dalam kategori landai. Garis-garis kontur memberikan informasi yang maksimum tentang daerah peta dan tidak menyembunyikan rincian peta lainnya yang penting. Garis kontur juga memperlihatkan elevasi dan konfigurasi permukaan tanah. Elevasi titik-titik yang tidak terletak di atas garis kontur bisa dicari dengan interpolasi antara dua garis kontur yang terletak di kedua sisi titik tersebut. Adapun bidang acuan umum yang sering dipakai adalah bidang permukaan laut rata-rata. Informasi relief secara absolut memperlihatkan dengan cara menuliskan nilai kontur yang merupakan garis ketinggian tersebut di atas di suatu bidang tertentu. Peta kontur. Peta kontur adalah peta yang menggambarkan sebagian bentuk-bentuk permukaan bumi yang bersifat alami dengan menggunakan garis-garis kontur. Garis kontur pada peta topografi diperoleh dengan melakukan pengolahan interpolasi linier antara titik-titik ketinggian yang berdekatan. Interpolasi linier adalah suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia atau tidak didapatkan. Interpolasi linier mengasumsikan bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang dan atribut ini saling berhubungan. Alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan untuk jalan tanpa pemedian atau proyeksi tepi perkerasan sebelah dalam untuk jalan dengan median. Alinyemen horizontal sering disebut sebagai situasi jalan atau trace jalan, terdiri dari garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Gaya sentrifugal. Pengertian gaya sentrifugal dikutip dari jurnal Gaya Sentrifugal dan Sentripetal dalam penggunaan gerakan olahraga yang ditulis oleh Iwan Arya Kusuma 2018. Disebutkan bahwa gaya sentrifugal tidaklah nyata. Gaya sentrifugal adalah sebuah efek semu yang timbul saat benda melakukan gerak melingkar menjauhi pusat. Gaya sentripetal juga disebut dengan gaya pseudo atau gaya khayal. Meski begitu, gaya ini dinilai menjadi penyeimbang gaya sentripetal. Meski arahnya berlawanan, namun besar gaya keduanya sama. Jika dianalogikan ke suatu peristiwa, gaya sentripetal bekerja ketika kita sedang menaiki wahana ontang-anting atau olahraga berkuda. Balap sepeda yang ada di lintasan melingkar, namun
Saat itu juga kita merasakan tubuh justru terdorong untuk keluar bukan ke dalam lintasan. Fenomena yang kita rasakan itu merupakan pengaruh dari gaya sentrifugal. Lengkung peralihan. Pada lengkung horizontal yang tumpul dengan jari-jari yang besar lintasan, kendaraan masih dapat tetap berada pada lajur jalannya. Tetapi pada tikungan tajam, kendaraan akan menyimpang dari lajur yang disediakan, mengambil lajur lain di sampingnya. Guna menghindari hal tersebut, sebaiknya dibuatkan lengkung di mana lengkung tersebut merupakan peralihan dari R sama dengan tak berhingga ke R sama dengan RC. Lengkung ini disebut lengkung peralihan. Lengkung peralihan dikenal juga sebagai lengkung transisi atau lengkung spiral. Bentuk lengkung peralihan yang memberikan bentuk yang sama dengan jejak kendaraan ketika beralih dari jalan lurus ke tikungan berbentuk busur lingkaran dan sebaliknya. Dipengaruhi oleh sifat pengemudi, kecepatan kendaraan, radius lengkung, dan kemiringan melintang jalan. Bentuk lengkung spiral atau klotoid adalah bentuk yang banyak dipergunakan saat ini. Keuntungan dari penggunaan lengkung peralihan pada alinyemen horizontal. Yang pertama, pengemudi dapat dengan mudah mengikuti lajur yang telah disediakan untuknya tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan. Yang kedua, memungkinkan mengadakan perubahan dari lereng jalan normal ke kemiringan sebesar super elevasi secara berangsur-angsur sesuai dengan gaya sentrifugal yang timbul. Yang ketiga, memungkinkan mengadakan peralihan pelebaran perkerasan yang diperlukan dari jalan lurus ke kebutuhan lebar perkerasan pada tikungan-tikungan yang tajam. Yang keempat, menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi karena sedikit kemungkinan pengemudi keluar dari lajur. Yang kelima, menambah keindahan bentuk dari jalan tersebut, menghindari kesan patahnya jalan pada batasan bagian lurus dan lengkung busur lingkaran. Super elevasi. Super elevasi adalah kemiringan melintang di tikungan yang bertujuan untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima kendaraan pada saat melalui tikungan, sehingga dapat memberi keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Nilai super elevasi maksimum ditetapkan 4% sampai dengan 10%. Selanjutnya, penjelasan tentang alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan dua lajur dua arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Seringkali disebut juga sebagai penampang memanjang jalan. Alinyemen vertikal terdiri dari garis-garis lurus dan garis-garis lengkung. Garis lurus tersebut bisa datar, mendaki, atau menurun. Biasa disebut berlandai. Landai dinyatakan dengan persen. Konsep dasar alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal merupakan bagian dari materi teknik jalan raya yang membahas tentang lengkung pada tanjakan atau turunan, kelandaian positif tanjakan, dan kombinasinya berupa lengkung cembung dan lengkung cekung. Kelandaian menaik atau pendakian diberi tanda positif, sedangkan kelandaian menurun atau penurun diberi tanda negatif. Ketentuan pendakian atau penurunan ditinjau dari kiri. Kelandaian. Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Lengkung vertikal. Lengkung vertikal harus disediakan pada setiap lokasi yang mengalami perubahan kelandaian dengan tujuan, yaitu mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian dan menyediakan jarak pandang henti. Dasar-dasar lengkung vertikal. Fungsi parabola.
yaitu perubahan kemiringan rata-rata tetap dan menggunakan persamaan garis lengkung dengan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y adalah elevasi permukaan jalan, sedangkan X adalah posisi titik lengkungan diukur mulai dari awal suatu lengkungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.